Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen. Nah, ini Bapak Ibu untuk materi yang kemarin ya perlu kita selesaikan ya. Mohon maaf saya langsung aja ke materi yang bawah Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini ya kita nanti akan singkat pada jelas akan saya jelaskan materi terkait dengan pendalaman materi profesional bidang teknik listrik pada modul yang ke-6. Ini bagian yang ketiga dan keempat supaya nanti Bapak Ibu lebih paham. Nah, di sini nanti akan saya share juga ya untuk file simulasi terkait dengan kontrol motor ya. Instalasi untuk kontrol atau pengendalian motor listrik ya. Nah, kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu ya, pengendalian motor listrik baik 1 fase maupun 3 fase ya secara manual. Ini seperti apa ya? Kemarin Bapak Ibu sudah saya jelaskan ya, untuk manual yang nanti bisa pakai SPDT, bisa pakai TPDT, bisa secara semi otomatis dengan menggunakan magnetic kontaktor, ditambah nanti dengan timer, bisa juga nanti secara otomatis full dengan menambahkan sensor-sensor, sensor untuk pressure dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu yang akan diujikan itu lebih banyak nanti di pengendalian motor listrik secara manual dan secara semi otomatis. Nah, yang semi otomatis kemarin di sini Bapak Ibu ya menggunakan elektromagnetik, yaitu dengan menggunakan rangkaian dol dan bintang segitiga. Nah, Bapak Ibu yang harus dikuasai kompetensinya apa terkait dengan pengendalian motor listrik secara semi otomatis. Yang pertama Bapak Ibu harus paham tentang apa? Komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pengendalian motor listrik secara semi otomatis. Sudah dipahami semua Bapak Ibu sekalian? Untuk komponen-komponennya, fungsinya untuk apa, dan lain sebagainya. Mulai dari yang paling bawah, yaitu namanya apa? TOR ya Bapak Ibu. Nah, TOR ya, atau thermal overload relay. Yang kedua di sini apa? Ya, magnetic kontaktor. Ya, ini adalah pas buttonnya. Ini adalah pengamannya. Tentu saja nanti ada penghantar, ya, ada apa namanya lampu indikator, ya, pilot lamp, ada panelnya dan lain sebagainya. Nah, kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu, ya. Nah, yang berikutnya adalah nanti perhitungan perencanaan instalasi motor listrik, ya, agar nanti instalasi motor listrik itu aman Bapak Ibu. Yang kedua andal, yang ketiga akrab lingkungan. Ini amanah dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009. Nah, perhitungannya seperti apa Bapak Ibu ya? Yang perlu dihitung adalah yang pertama arus nominal dari motor. Nah, perhitungan dari arus nominal motor rumusnya adalah I sama dengan S dibagi V kali akar 3. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, kemarin di soal ada ya, diketahui sebuah motor punya kapasitasnya berapa, tegangannya berapa, maka kita harus menentukan arus nominalnya berapa. Kalau motornya 3 fase dikali akar 3, tapi kalau motornya 1 fase ya cuma I sama dengan S per V Bapak Ibu ya. Ini untuk 1 fase, ini untuk 3 fase. Nah, biasanya di soal yang ditanyakan apa Bapak Ibu? Yang ditanyakan pertama kali adalah ukuran penghantarnya atau KHA minimumnya. Nah, rumusnya berapa? Rumusnya adalah 1,25 kali I nominal
Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah, yang kedua yang ditentukan apa? Ukuran magnetik kontaktornya. Nah, ukuran magnetik kontaktor nanti sebenarnya bergantung pada servis faktor dari motor. Berapa? Biasanya nanti mengikuti arus nominal motornya. Kalau motornya di situ adalah 42 ampere, ya nanti di situ magnetik untuk tornya yang 42 ampere. Tetapi ada beberapa yang menuliskan dihitung 110% dari arus nominal. Karena biasanya servis faktor motor itu ada yang 1.0, ada yang 1.1, ada yang 1.2, ada yang 1.25. Jadi nanti bergantung pada servis faktornya. Seperti yang ada di soal, kalau di soal tidak ada servis faktornya bagaimana? Ya kita ikuti arus nominalnya. Nah, arus nominalnya kita ngitungnya seperti ini Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Nah, yang berikutnya adalah untuk penentuan settingan pengaman maksimum atau circuit breaker atau fuse atau MCCB atau MCB atau NFB. Berapa di sini? Settingan maksimumnya itu tergantung pada jenis motornya. Untuk motor sangkar itu adalah 2,5 kali IN. Kalau motornya motor serempak, tapi ini jarang digunakan ya Bapak Ibu ya, itu 2 kali IN. Kalau motornya motor rotor lilit, itu 1,5 kali dari arus nominal. Ini yang sering ditanyakan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menghitung arusnya, yang kedua menghitung ya ini ya ukuran penghantar atau KHA ya. Yang ketiga nanti menghitung berapa settingan maksimum. Nah, yang sering ada di soal adalah jenisnya motor rotor sangkar atau motor induksi Bapak Ibu. Ya, kita gunakan rumus 2,5%. Nah, masalahnya di sini kalau ada percabangan, ngitung untuk KHA yang ada di atasnya seperti apa? Ngitungnya adalah kita cari cabang-cabang ini motor yang ukurannya paling besar. Di sini yang paling besar adalah 68 ampere. Berarti di sini yang dikalikan 1,25 adalah 68 ampere Bapak Ibu. Setelah itu nanti tidak ditambahkan yang ini ya, tetapi ditambahkan yang 42 ampere dan ditambahkan yang bawah di sini 54 ampere. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian ya? Dengan cara yang sama di sini nanti bisa kita lihat untuk setelan maksimumnya. Di sini nanti dicari cabang yang paling besar arusnya, nanti ditambah cabang yang paling bawah. Ini yang sering kali nanti muncul di soal ujian. Sehingga nanti kalau ujian seperti ini Bapak Ibu harus bisa ya. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah, berikutnya adalah kita masuk ke konsep perawatan dan perbaikan. Ini materi yang keempat Bapak Ibu, materi yang terakhir ya. Sebelum nanti saya tunjukkan beberapa simulasi supaya nanti Bapak Ibu lebih paham tentang kontrol motor. Kalau konsep perawatan perbaikan nggak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Ini di buku sudah ada karena isinya teori Bapak Ibu tinggal baca ya. Apa sih yang dinamakan perawatan? Kalau nanti keluar ya soal ujian. Yang namanya perawatan adalah definisinya ini Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan perawatan dan perbaikan, maka kita perlu melakukan diagnosa. Mencari dulu kerusakannya seperti apa. Dengan cara apa? Menganalisis peralatan yang dalam kondisi rusak atau mengalami gangguan. Untuk nanti diketahui bagian mana yang terjadi kerusakan dan penyebabnya apa. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, misalkan kalau di modul itu ada peralatan gerinda ya untuk menganalisis ya mesin gerinda seperti apa. Ya nanti kita bisa analisis ya. Gerinda fungsinya untuk apa ya? Yaitu menghasilkan permukaan yang halus dan mencapai ketelitian yang tinggi. Nah, ini contoh mesin gerinda. Gerindanya gerinda tangan ya. Gerinda ada yang gerinda tangan, yang ada gerinda yang bisa dioperasikan secara otomatis ya. Nah, untuk melakukan perawatan dan perbaikan kita harus ngerti tentang bagian-bagiannya apa saja. Mesin gerinda itu bagiannya apa saja.
Yang pertama bagian listriknya apa saja. Nah, di sini nanti ada motornya, ya. Di motornya nanti ada macam-macam ya, ada stator dan ada rotor. Terus yang berikutnya ada saklarnya di sini, ya, ada saklar. Ada power supply-nya, ada kabelnya. Ada, kalau di sini menggunakan motor DC yang pakai karbon brush ya berarti ada karbon brushnya, ada stator dan armatur ya. Nah ini adalah komponen-komponen listrik. Nah yang kedua adalah komponen-komponen mesin. Nah komponen mesin nanti di sini yang namanya mesin gerinda kan ada komponen mesin atau mekanik ya. Ini yang kemarin yang saya sebut sebagai bearing. Orang menyebutnya kalau di Jawa laher atau lager ya. Nah, ini nama internasionalnya bearing. Bantalan bahasa Indonesianya. Ya. Yang berikutnya nanti ada macam-macam, ada gearnya, ada gearbox ya, ada bagian-bagian mesinnya ya, ada roda gigi, ada penghubung, ada batu gerindanya yang digunakan untuk melakukan penghalusan, ada vingnya dan pelindung mesin. Ini bagian-bagian dari mesinnya. Nah, yang berikutnya adalah bagian gearbox. Nah, di sini nanti di dalamnya ada gearbox ya, yang terletak di paling depan yang memuat nanti pisau gerindanya nanti seperti apa ya. Sehingga nanti ini ya fungsinya untuk apa? Menurunkan kecepatan putar. Jadi nanti gearbox itu ya dari mesin DC nanti disesuaikan untuk kecepatan putarnya. Ini pakai model gearbox ya. Yang kedua bisa juga untuk mengubah arah putaran ya pada mesin gerinda. Nah, ini komponen-komponen. Jadi kalau kita ingin melakukan pemeliharaan ya kita harus ngerti komponen-komponennya apa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, langkah-langkah di dalam melakukan perawatan dan perbaikan seperti apa. Nah, biasanya ini kalau kita melakukan perbaikan ya harus paham tentang SOP-nya, standar operating prosedurnya ya. Jangan langsung matikan gerinda saat selesai menggunakan ya. Kita jangan langsung begitu kita selesai langsung matikan, kita tahan dulu ya. Yang kedua jangan ditekan saat digunakan ya. Terus yang berikutnya kalau sudah digunakan kita bersihkan, ini perawatan ya. Yang berikutnya ya kita perlu cek dulu apakah gerindanya ini berfungsi dengan atau tidak. Karena ini bagian mesin ya, mechanical kadang-kadang mur bautnya kendor atau pengunci batu gerindanya tidak kenceng ya, nanti harus kita kencangkan. Yang berikutnya supaya mesin itu awet ya di dalam penggunaannya mesti dipanaskan dulu supaya nanti bisa kita gunakan dengan baik. Karena kalau kita tidak lama dipakai ya, kadang-kadang yang namanya belitan itu menyerap uap air atau kotoran. Sehingga nanti pada waktu digunakan sering langsung konslet. Sehingga nanti kita perlu panaskan dulu supaya ya kondisinya itu siap untuk kita gunakan. Idealnya ya peralatan mesin-mesin listrik itu digunakan secara rutin. Kalau lama tidak digunakan ya kita panaskan dulu supaya nanti ya siap kita gunakan ya. Ataupun kalau kita mau gunakan itu pelan-pelan dulu tanpa beban. Jangan langsung kita nyalakan langsung digunakan untuk dibebani sehingga nanti mesin kerjanya terlalu keras. Yang berikutnya olesi oli pada bagian yang terbuka dan berkarat supaya nanti tidak terjadi karat ya. Yang berikutnya kalau ada karbon brush yang mengalami kerusakan ya kita perlu perbaiki ataupun kita ganti. Nah, di dalam melakukan maintenance di sini harus diperhatikan, jangan memberi oli terlalu banyak. Ini kadang-kadang kalau olinya terlalu banyak nanti justru akan mengotori ya bagian-bagian mesin sehingga nanti ini akan menghambat gerakan dari mesin itu ya. Dan nanti ini bisa menyebabkan panas yang berlebih. Nah, bagaimana cara untuk perawatan dan perbaikan mesin gerinda? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini karena semuanya teori, nggak perlu saya jelaskan secara detail ya.
Ini di materi sudah ada Bapak Ibu ya, sudah saya jelaskan di PPT juga. Bapak Ibu nanti bisa dibaca ya dengan baik ya. Ini kadang-kadang di soal juga dikeluarkan ya. Ini kemarin sudah kasih latihan soal, silakan Bapak Ibu nanti ini ya. Kalau ada mesin gerinda tidak mau hidup atau mati total, itu penyebabnya apa? Apa yang harus dilakukan? Ini bisa saja nanti keluar di soal. Kalau mesin gerinda nanti bergetar ya. Atau mesin gerinda itu cepat panas ya. Biasanya yang ditanyakan penyebabnya apa, terus apa yang harus dilakukan ya. Atau juga masalah mesinnya ya, ini kadang-kadang muncul di lamel pada komutator yang gosong sehingga memunculkan percikan api. Komutator itu cincin ya Pak ya. Cincin yang belah ya. Jadi cincin tetapi tidak utuh. Kalau cincin utuh kan seperti ini. Kalau ini ada belahnya begini. Jadi cincin yang nanti ada belahnya. Nah, sehingga nanti di sini ya kadang-kadang sering masalah memunculkan percikan api atau bearing ya yang sudah tidak normal, biasanya pecah atau mungkin kering ataupun terlalu banyak grease ya. Sehingga nanti ini harus kita lakukan penggantian. Nah, ini ada beberapa video Bapak Ibu ya, cara untuk melakukan perawatan dan perbaikan ya mesin gerinda ya. Ini caranya seperti apa? Nanti saya kirimkan aja videonya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirimkan linknya untuk kita di-download ya. Ini mulai dari awal ya supaya nanti Bapak Ibu bisa paham ya. Cara nyopot mesin gerindanya seperti apa ya. Nah, ini ya. Kalau kita melakukan perawatan perbaikan. Nah, nanti supaya lebih enak nanti saya kirimkan aja untuk videonya. Nah, sekarang saya ingin untuk ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya janjikan untuk menampilkan simulasi kontrol mesin listrik ya atau kendali motor listrik. Nah, kendali motor listrik ya kita awali dari kendali motor listrik satu fase. Nah, kendali listrik satu fase itu ada banyak ya. Yang pertama adalah untuk kendali ya kerja secara berurutan. Bagaimana kalau kita mengendalikan ya mesin listrik yang kerjanya secara berurutan. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan tentang ya rangkaian kendali atau rangkaian kontrol dan rangkaian daya atau wiring diagramnya. Nah, prinsip kerjanya seperti apa Bapak Ibu? Ini kita bisa lihat ya. Kalau kita nanti ini ada dua motor ya yang nanti akan kita kontrol secara bergantian. Di sini ada ya K1 magnetic kontaktor 1 dan K2 magnetic kontaktor 2. F1 itu untuk pengaman ya. D1 ini untuk pengaman beban lebihnya ya. Jadi nanti kita bisa kalau mau menyalakan ya motor 1 kita tekan di sini S1. Kita ulangi ya. Pada saat nanti kita tekan S1 ya, di sini maka K1 itu akan berubah, yang tadinya NO akan berubah menjadi NC sehingga di sini akan mengunci ya koil yang ada di magnetic kontaktor. Nah, di sini nanti dia akan terhubung pada beban sehingga motor 1 itu akan berputar. Nah, kalau kita ingin menyalakan motor S2 ya kita nanti harus aktifkan di saklar S2 ini. Kita tekan saklar S2 sehingga nanti di sini ya untuk koil K2 nanti akan terkunci sehingga nanti dia akan menghubungkan motor dengan sumber. Sehingga ini bisa berjalan secara bergantian. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini untuk simulasi ya. Rangkaian kontrol motor induksi satu fase. Yang berikutnya adalah untuk simulasi rangkaian kontrol motor induksi satu fase secara bergantian. Nah, di sini kita akan ya melakukan simulasi. Ada dua buah motor listrik di sini satu fase, motor 1 dan motor 2. Di sini kita kontrol dengan menggunakan S1, S2 dan S0 ya.
Nah, di sini untuk menyalakan motor 1 ya, maka di sini kita putar pakai S1. Kalau S1-nya kita on-kan ya, kita tekan pas buttonnya, maka dia akan mengunci magnetic kontaktor K1. Sehingga nanti di sini S1 di sini ya akan menghubungkan motor dengan sumber sehingga motor akan berputar. Nah, di sini dia akan bergantian ya untuk menghidupkan motor yang kedua ya, maka kita harus matikan dulu ya. Setelah itu kita tekan S2. Sehingga nanti S2 akan berjalan atau berputar. Kalau kita ingin mematikan ya kita tekan ya untuk S0-nya dulu, nanti di sini dia akan mati. Kalau kita mau nyalakan lagi yang motor 1 ya kita tekan S2-nya ya. Kalau kita mau nyalakan yang satunya lagi kita tekan S1. Bisa dipahami semuanya Bapak Ibu ya? Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kita membalik putaran. Membalik putaran pada motor AC 1 fase intinya adalah dengan cara membalik polaritas kumparan utama atau kumparan bantu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini nanti tinggal dibalik aja ya caranya. Nah, rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini nanti kita balik putarannya. Caranya bagaimana? Ya, kita di sini ya, kita tekan saklar 1. Nah, dia nanti akan berputar ke kanan ya. Kalau nanti kita tekan S2, nanti dia putarannya akan berbalik ke kiri. Jadi di sini dia nanti tinggal dibalik saja ya untuk polaritasnya. Nah, kalau untuk motor 3 fase ya nanti kita sama, tinggal kita ganti saja ya. RST-nya kita ubah sehingga nanti motor bisa untuk berubah putaran. Nah, sekarang kita lihat yang motor 3 fase. Motor yang 3 fase kita bisa lihat di sini ya. Kemarin sudah saya jelaskan untuk prinsip dol ya. Prinsip dol nggak usah saya jelaskan teorinya ya. Prinsip dol itu prinsipnya seperti apa? Motor langsung dihubung ke sumber. Menghubung ke sumbernya melalui magnetic kontaktor ya. Kenapa harus pakai magnetic kontaktor? Ya, karena untuk motor-motor yang ukurannya cukup besar, maka supaya safety kalau kita hubungkan langsung di sini arus startingnya bisa tinggi, bisa membahayakan. Sehingga nanti kita startingnya cukup pakai pas button. Nah, kalau dol ya langsung aja kita klik langsung dia akan magnetic kontaktornya dia ini akan otomatis berubah yang tadinya NO menjadi NC dan dia nanti akan mengunci sehingga motor akan terhubung ke sumber. Karena motor terhubung ke sumber maka motor akan berputar. Hubungannya apa? Kalau pakai dol ya mesti pakai delta. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, yang kedua yaitu operasi untuk membalik putaran. Nah, membalik putaran caranya gimana? Gampang ya. Kita tinggal balik aja yang ini yang putar kanan itu RST. Kalau kita mau balik putar kiri, T dengan R-nya diputar aja di sini Bapak Ibu ya. Kalau TSR di sini berarti membaliknya ke kiri, muternya. Jadi nanti kita tinggal bikin aja rangkaian seperti pada tadi di awal ya, kita bikin pakai magnetic kontaktor yang nanti RST-nya diubah. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Yang berikutnya adalah bintang segitiga. Bintang segitiga kita bisa buat ya. Ini hubungan bintang yang sebelah kiri ya. Yang hubungan delta nanti seperti ini. Nah, di sini hubungan bintang ya. Yang ini hubungan delta. Yang atas hubungan bintang, yang bawah hubungan delta. Nah, tujuannya apa dihubung bintang? Kemarin sudah saya jelaskan, kalau dihubung bintang, motor itu akan mendapat tegangan line to neutral. Sehingga tegangannya lebih rendah. Ya. Kalau dihubung delta, dia tegangan motornya akan mendapatkan tegangan line to line yang lebih besar. Sehingga arus startingnya besar. Nah, gimana untuk cara membuatnya di sini?
kita untuk hubungan bintang segitiga ya tinggal kita rangkai aja seperti ini ya. Pada kondisi awal kita hubung bintang seperti ini. Setelah beberapa saat nanti kita hubung delta, baik secara otomatis ataupun manual. Nah, kalau kita hubung bintang rangkaiannya seperti ini Bapak Ibu, kalau hubung delta kita rangkaiannya seperti ini. Ini nanti tinggal menghubungkan antara magnetic kontaktor yang ini ya, delta dengan bintang kita switch aja. Supaya Bapak Ibu lebih jelas, ini saya tunjukkan simulasinya. Ya. Jadi nanti di sini ini adalah untuk kendali motor 3 fase starting menggunakan bintang segitiga secara manual. Ini pakai saklar. Nah, ini pertama kita hubung bintang, maka motor akan berputar. Kalau nanti kita mau hubung delta ya tinggal tekan di sini S. Nah, ini akan hubungan delta. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya. Ini pakai manual. Nah, sekarang kalau pakai yang otomatis, kita pakai timer Bapak Ibu. Kalau pakai otomatis kita tambahkan timer. Ya, kita nyalakan langsung aja di sini. Ya, ini putar otomatis dia langsung akan berpindah ya. Perhatikan sekali lagi ini karena cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadinya dia hubung bintang, setelah beberapa sekian detik dia berubah menjadi hubungan segitiga. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Nah, berikutnya pengereman. Pengereman itu gimana ya? Pengereman motor yang sudah berputar itu akan mengikuti hukum kelembaman ya, momentum. Suatu benda yang berputar apabila dia dihentikan energinya dia akan tetap berputar. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti harus direm. Cara ngeremnya gimana? Ada banyak cara. Ada ngerem secara mekanik. Ngerem secara mekanik tidak ekonomis karena nanti akan menyebabkan panas. Nah, ngeremnya gimana? Ngeremnya bisa pakai elektronik. Caranya gimana? Ya, caranya dengan menggunakan tegangan ya DC yang nanti digunakan untuk melawan medan magnet yang ada di situ. Sehingga nanti motornya akan berhenti. Nah, caranya gimana kita membuat medan magnet ya? Ya kita memanfaatkan di sini bisa menggunakan listrik DC. Nah, untuk menghasilkan listrik DC nanti kita ambil dari listrik AC, nanti kita searahkan seperti halnya kalau pada generator itu ada eksitasi. Sehingga nanti di sini dia akan menghasilkan medan magnet yang melawan dari arah putaran dari motor. Sehingga motor itu nanti akan terhenti ya. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau yang satu fase ya kita medan magnetnya pakai listrik satu fase seperti ini. Kalau yang 3 fase seperti yang kemarin saya jelaskan pada inverter Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk simulasinya Bapak Ibu. Kalau kita motor ini berjalan ya, kita rem ya. Nah, ini biar cepat ya, supaya nanti di sini ya tidak mengalami hukum kelembaman. Demikian ya Bapak Ibu ya. Untuk yang lain di sini ya ada beberapa simulasi ya. Seperti yang kemarin saya lihat di contoh ya. Ini ada banyak ya. Misalkan di sini ada yang motor 3 fase hubungan ini otomatis ya. Ini untuk kontrol ini ya. Ini ada banyak di sini. Nanti Bapak Ibu saya kasih linknya kalau menginginkan file simulasinya ya. Nanti saya share. Ini contoh ya. Jadi Bapak Ibu supaya memahami tentang kontrol ya motor ya dengan menggunakan. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian tambahannya materi dari saya ya. Ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu ya. Sudah jelas semuanya? Jelas Pak. Sudah jelas ya. Nah untuk linknya ya silakan Bapak. Pak, bisa kita bahas ini Pak soal-soal Pak. Ya gimana Ibu? Bisa kita bahas soal Pak. Soal ya. Oke, sebentar Ibu. Saya bukakan dulu filenya. Saya belum buka filenya. Ya, sebentar saya bukakan dulu. Aduh, ini mohon maaf ini saya udah di bel ini, Bu. Bel saya nyala itu.
Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ini saya harus ikut rapat koordinasi dengan kawan-kawan ya. Ini tadi sebenarnya saya pengennya agak malam, tapi ternyata ada kelasnya Bu Nur ya. Oke ya Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak bisa bahas soal ya untuk ini ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Bisa lewat kalau perlu Zoom lagi nanti saya buatkan waktu untuk Zoom ya. Semoga nanti ada Pak. ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Masih ujiannya masih lama ya. Jadi kalau besok pagi saya ada waktu, kalau Bapak Ibu masih mau besok ada Pagi ada materi jadwal, pedagogik juga, Pak. Ada materi, Pak. nah, ini Pedagogis sampai hari Jumat.